setelah Pilpres, Pak Anies itu sudah melakukan komunikasi dengan PDIP. Itu yang jelas. Artinya sudah disetujui oleh Bu Mega bahwa di hold dulu karena yang menjadi wakilnya ada beberapa kasus hukum yang bisa saja nanti terjadi masalah di kemudian hari. Itu kronologinya yang saya dapat, sehingga terjadi pembatalan itu ada torpedo dari istana lama maupun istana baru. Begitu informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya ada tamu istimewa ya, Iwan Tarigan. Ya, selamat siang Bang Refli. Jadi Bro Iwan sehat ya? Sehat. Jumpa lagi. Jadi Anda orang yang sangat bersemangat untuk mendukung Anies Baswedan. 3 tahun. Ya, Bro ya, saya ingin Anda menceritakan apa saja yang Anda ketahui selama 2-3 hari terakhir ini. Gak usah cerita yang lama, 2-3 hari terakhir ini. Karena Sobat Era sekalian pasti akan pengen tahu sebenarnya what really happened ya. Backstage-nya itu seperti apa? Silakan Anda urutkan. Oke, Bang RH. Jadi terima kasih. Bang RH ini teman saya di Timnas juga. Ya, jadi kita juga banyak yang saya tahu, beliau juga tahu juga, tetapi ya beda-beda sedikit informasi saja ya. Jadi kepada teman-teman sahabat RH dan juga saya lihat banyak yang relawan Anies juga, pendukung Anies di channel Bang RH ya. Jadi kita melihat kronologi pembatalannya itu. Tentunya teman-teman RH Channel ingin tahu bagaimana kronologinya. Ini yang saya dapatkan informasi. Ya, Pak. Ya, jadi masalah valid. Sebentar, saya potong sedikit. Jangan Anda ngulangi apa yang ada di media, tapi apa pengalaman Anda? Ya, ini belum ada di media, makanya relawan harus tahu kan. Ya, jadi relawan harus tahu supaya ada kejelasan dan juga ada fitnah-fitnah juga dan juga jubir-jubir PDIP yang mengatakan polarisasi, itu yang ingin saya lawan. Kalau tidak saya nggak mau melawan juga, ya sudah biarin nggak jodoh. Tapi kita harus tahu setelah Pilpres Pak Anies itu sudah melakukan komunikasi dengan PDIP. Itu yang jelas. Artinya sudah disetujui oleh Bu Mega. Kalau nggak mungkin kan melakukan komunikasi. Apalagi itu sudah diutus dan PDIP pun sudah mengakui bahwa yang mereka utus itu adalah Said Abdullah dan Ahmad Basarah. Ya, itu yang jelas. Jadi komunikasi bukan 1-2 hari, sudah lama. Dan juga PKB pun sudah mengatakan mereka ingin memajukan Anies dengan wakilnya PDIP. Dan mereka sudah membuka komunikasi. Itu yang terjadi. Nah, kita langsung ke hari H. Ya. Sebelumnya itu sudah melakukan banyak pertemuan dengan Pak Anies. Ya, kita melihat juga keluar juga foto bagaimana. Sorry, hari H itu tanggal 26 ya? 25 apa 26? 25. 26 sehari sebelumnya 26. Bukan 25. Oke, Anda bilang tanggal 25. Oke. 25 Oke, ya. silakan. Jadi sebelumnya itu pun kita lihat foto yang sudah beredar bagaimana Said Abdullah dan Ahmad Basarah itu bertemu dengan Pak Anies dan melakukan tanda tangan ya. Yang jelas itu bukan mengisi TTS Bang RH. Ya. Ya, bukan mengisi TTS. Berarti yang ada gambar itu ya? Iya, sudah gambar yang ada sambil dicari gambarnya. Ya, gitu. nanti tunjukkan itu bahwa memang sudah ada komunikasi. Nah, hari H ya karena kita sudah 3 tahun bersama Pak Anies. Tondo-tondonya kalau kata si Kodari gitu, bahwa memang sudah diinfokan kepada Pak Anies bahwa akan ada deklarasi pada tanggal 25 bersama dengan 60 calon dari PDIP ya. Setelah keluar keputusan bahwa DPR membatalkan keputusan membatalkan tandingan itu
RUU Pilkada. Ya, yang tadinya saya baca kalau memang tidak keluar undang-undang MK ya membatalkan ambang batas 20%, PDI itu hanya bisa maju di 156 daerah. Tapi setelah dibatalkan itu PDI bisa memajukan 510. Jadi yang paling diuntungkan yang diajukan oleh Partai Buruh itu adalah PDIP. Tadinya mereka itu udah dikunci, udah di ujung gitu, udah dikucilkan gitu. Nah, dan mereka pun sudah mengatakan kepada media semua bahwa kalaupun tadi MK itu begitu MK sebelum memutuskan ini ambang batas itu, mereka tetap akan membawa Anies ke KPU tanggal 27. Kita harus ingat itu. Jadi kalaupun nanti ditinggalkan sendiri, mereka akan mengantar Anies. Itu kata mereka. Oke, ya. Nah, sorry, kita pastikan sebenarnya yang mau Yang mau deklarasi itu tanggal 26 ya. ya, tanggal 26 waktu Anies ketemu Rano Karno duduk. Tanggal 26 itu ya? 26 ya? Ya. Oke. Kalau 26 lah, kita anggaplah tanggal 26 ya, nanti bisa dicek lagi. Nah, saat itu Pak Anies sudah sungkem ke Ibu karena memang informasinya akan dilakukan deklarasi. Jangan sungkem dong. Apa? Memang begitu, minta izin ke ibunya. Oh, ibu kandungnya. Ya. Karena soalnya kalau bilang ibu-ibu itu bilang Megawati lagi. Ya, kali ini ibunya gitu ya. Ibunya Pak Anies sudah sungkem minta izin, minta doa. Nah, Bang Refli sama saya kan sama 3 tahun hampir 3 tahun mendukung Pak Anies, dan itu adalah tradisinya Pak Anies karena beliau kan sangat dekat dengan ibunya, sangat sayang kepada ibunya ya, dan sudah minta doa dan sudah pakai baju merah. Oke? Kronologinya begitu. Dan Pak Anies sudah sampai ke DPP PDIP di lantai 4 bersama Rano. Oke, itu yang kita dapat informasi. Kemudian yang menariknya itu ada utusan menyampaikan bahwa terjadi di hold dulu. Utusan itu siapa? Ya, utusan dari PDIP. Ya, kemungkinan itu karena penghubungnya itu adalah Said Abdullah dan Ahmad Basarah. Ya, saya tidak diberitahu siapa yang menyampaikan kepada Pak Anies bahwa di hold dulu karena yang menjadi wakilnya ada beberapa kasus hukum. Ya, kasus hukum yang bisa saja nanti terjadi masalah di kemudian hari. Ya, kasus hukumnya itu adalah baik itu di Banten, ya Bang Banten, maupun kasus-kasus dengan Ratu Atut. Waktu itu. Dan saya coba konfirmasi, saya cek, memang benar 2020 itu memang beliau mengakui ada menerima uang sebesar 7,5 miliar dari Wawan untuk keperluan pemenangan pilkada. Ya, yang Wawan jelas itu suaminya Airin ya. Suaminya Airin, adiknya Ratu Atut. Ya. Ya, dan itulah kasusnya. Itu 2020. Nanti kita bisa cek, nanti Bang RH bisa tampilkan. Itu alasannya di hold. Nah, tetapi dari pihak kita yang mendengar itu merasa ini ada kebenaran, ada positive thinking kan, berarti mereka harus mencari pengganti. Oke, makin sore, makin liar informasi bahwa Pramono Anung dengan Rano Karno, ya kan? Kita positive thinking saja, sembari memang melihat keadaan, begitulah yang terjadi. Yang jelas bahwa kita pun sudah mencuriga, kenapa tiba-tiba? Karena memang sudah dikatakan pada hari H itu akan deklarasi, tapi tiba-tiba di hold. Kalau memang itu alasannya, kecil kemungkinan itu jadi masalah. Kenapa? Mungkin masalah di kemudian, karena memang perilaku selama 10 tahun kepemimpinan rejim ini, Mulyono ini, memang kan pejabat-pejabat itu dibuat sandera semua kan, sandera-sandera hukum begitulah. Jadi orang itu disandera oleh hukum. Itu adalah stylenya dia gitu. Dan ini nanti dikhawatirkan akan menjadi sandera lagi gitu. Dan kita positive thinking ya kan, daripada nanti Pak Anies akan jadi masalah. Oke lah gitu. Kita tunggu apakah memang diganti dengan Pramono, nggak apa-apa gitu, seperti itu. Tapi makin ke sini saya tanya besoknya, makanya saya bilang tanggal 25, tanggal 26 itu saya tanya ada perkembangan nggak dari PDIP? Nggak ada.
Enggak, tanggal 26 itu yang Anies datang ke DPP PDI. Oke, Itu nggak tanggal apa-apa 26 ya. itu. Jadi seperti itu saya tanya harinya Karena 26 itu Senin. Ya, pokoknya tanggal 27 pendaftaran kan? Ya, pendaftaran. Nah, mulailah. Saya malamnya itu sebelum pendaftaran ditelepon sama elit PDIP. Gitu. Ketua katanya. Kenapa? Ini jagoan kita kok berubah ini? Kok Pramono anu? Kalau Pramono anu, ya itu mah paket kalah katanya. Karena kita mengharapkan Anies bisa kita dukung supaya itu kekuatan kita melawan Mulyono. Itu informasi yang saya dapat dari elit PDIP. Gitu. Karena memang Pak Anies ini adalah punya kekuatan. Artinya apa? PDI punya kekuatan dan masa Pak Anies ini punya kekuatan. Yang kemarin di pilkada itu walaupun kita kalah kan hanya kalah sedikit sekali. Jadi kalau ditambahkan dengan masa PDIP, maka kemungkinan besar menang itu sangat besar. Apalagi masa Persija juga nggak mau menerima RK di Jakarta, itu jelas kan, gitu. Itu 3,5 juta dan itu sangat berisiko untuk ya di pihak sana untuk kalah. Nah pertanyaan kita, siapa yang melakukan yang minta pembatalan kan begitu? Pada hari H. Ini kan kita bukan Pada hari H itu tanggal 26 ya. pada hari H saat di DPP PDI. Ya, itu 26. Kita langsung Tanggal baca 26. berita Ya. bahwa KPK mau mentersangkakan atau mau apa? Keponakan. Ya, keponakan. Itu yang keluar. Ya. Keponakan Mrs. P kalau kata Bang Refli. Mrs. P mau ditersangkakan. Mrs. M. Bukan. Oh, Mrs. P. Ya. P. Ya. Anaknya M begitu. Ya. Oke. Nah, suaminya pasti terikat kan karena memang itu bukan isu biasa lagi, itu sudah isu liar yang semua orang juga tahu permainan bisnisnya di oil dan gas. Artinya memang pemerintahan sekarang atau rejim sekarang memang menggunakan itu sebagai bahan untuk kalau bandel, gue ungkap nih, itu udah cara-cara lama sebenarnya, 30 tahun yang lalu pun sudah begitu sebenarnya. Tapi ini kan sudah dimainkan lagi selama 10 tahun ini, begitu Bang RH. Ya. Itu kronologinya yang saya dapat, sehingga terjadi pembatalan itu ada torpedo dari istana lama maupun istana baru, begitu informasinya. Nah, apa kepentingannya? Tentunya kalau saya katakan, saya ini kan orang partai politik, sudah banyak melihat tipe-tipe pemimpin lah. Buat orang memang Anies ini harus dijegal. Buat orang. Tapi kalau sebelum Anies dijegal begitu, ada lagi nggak informasi yang Anda dapatkan dari siapa yang Anda tahu itu? Kalau informasi pembatalan itu yang saya dapatkan itu alasannya, ya kenapa? Tentunya ada kepentingan. Biasanya kan begitu, ancam, ya nggak kasih gula atau gua ancam, ya kan mau dikasusin. Ya ada juga kepentingan lebih besar. Ya yang beredar sekarang itu adalah apa? Undang-undang MD3. Kalau nggak nurut, undang-undang mau diubah. Kan sekarang begitu gayanya. Dan Puan ya bisa saja nggak jadi ketua DPR RI. Nah pastinya pada saat Pak Anies mau diputuskan jadi calon gubernur, yang menurut semua pengamatan orang itu pasti menang. Dan ini sangat berbahaya kepada orang yang akan mau melanjutkan, ada anaknya yang mau nanti naik, ada ketua parpol lain juga yang anaknya dia dorong-dorong gitu. Karena saya juga ditelepon terus sama orang elit partai juga, partai lama saya gitu. Saya ditelepon terus, satu hari itu bisa 3 kali. Nggak apa-apa di spill partainya, yang penting orangnya enggak. Ya itu. Jadi partai lama saya, nanti cek aja partai lama saya kan, mengetahui keadaan perkembangan, ya kan. Bukan partai lama saya sampai sekarang sebenarnya masih ya, karena saya belum keluar kan, sampai hari ini gitu. Dan saya tanya di situ ada bapak, iya ini sama saya lagi sama bapak. Artinya semua orang berkepentingan. Karena kalau Pak Anies ini kan kualifikasinya di atas rata-rata. Ya, pemimpin yang ada di Indonesia ini yang mana pun ya saya kenal juga, kita kenal juga. Saya karena gini, Sobat Era harus dapat dagingnya juga, jangan abstrak semua. Jadi partai itu, partai mana bisa disebutkan? Ya Partai Demokrat. Partai Demokrat. Kenapa dia berkepentingan terhadap Anies?
karena ada AHY. Iya betul, itu kan AHY jagoannya juga untuk ke depan. Ya, oke, silakan gitu. teruskan. Ya, jadi itu dagingnya Bang RH ini jago Bang RH ini, Ya, ngungkit-ngungkit ya kan. Artinya semua orang begini, ini kan kita melihat, ya bukannya kita kan realistis kan. Ya. Anies ini kan sangat punya kapasitas, kapabilitas ya kan. Ya. Dan juga dia punya apa namanya kalau Soekarno tadi itu karisma. Itu yang nggak dipunyain orang. Semua pemimpin di Indonesia itu hampir semua punya kapasitas, kapabilitas, tapi dia nggak punya ini karisma. Kalau kata Bang Andi Sinulinga, sor kita dibuatnya gitu. Jadi dibuat orang sor gitu. Jadi banyak pengikutnya dan dia motivator. Dan hampir semuanya, karena saya juga motivator, ya pembicara juga. Jadi saya perhatikan gitu, kenapa orang ini hebat? Karena dia juga motivator. Itu motivator yang memberikan semangat kepada orang sehingga orang mengikuti dia, termasuk saya yang 3 tahun bersedia meluangkan banyak waktu, dana dan tenaga itu untuk beliau gitu. Ya itu kan tidak mudah gitu. Orang mau mengikuti kita dengan banyak pengorbanan gitu loh. Uang, tenaga, semuanya untuk sebuah cita-cita. Orang ini bagus gitu. Dan kita lihat dari sejak mahasiswa Bang RH, kita sama-sama kuliah di Jogja. Anies Baswedan ini dengar namanya aja orang, wih, ya kan udah keren sekali kan begitu. Ya ini menjadi ancaman buat orang. Kalau sebenarnya dia negarawan ya. Karena saya kan 30 tahun dekat sama Pak Syafiee Ma'arif. Ya anaknya cuma 1 dan saya sahabat saya. Ya saya belajar dari guru bangsa dan saya percaya ya kan karena sama gurunya langsung ya saya belajar gitulah ya. Kalau orang memikirkan bangsa ini sebenarnya Anies lah jadi presiden. Kalau presiden Anies ya udah lompatan Indonesia ini bisa 3-4 kali lipat. Bukan membuat pemimpin yang licik lah, pembohong lah, nggak punya kapasitas, sekolah juga nggak jelas. Ya itu. Bangsa ini sebenarnya kaya sekali Bang Refli. Tapi itu tadi orang-orang licik yang jadi pemimpin kita. Orang-orang yang nggak mau Indonesia ini maju gitu. Padahal Indonesia ini wah kita kan sering muter-muter luar negeri gitu. Kering lah apa. Indonesia ini kayaknya setengah mati. Apa yang nggak ada di Indonesia. Tapi kenapa kita nggak maju? Karena orang-orang licik tadi yang ingin menguasai gitu. Nggak mau memberikan kepada orang-orang yang punya kapasitas. Apalagi sekarang merit system tidak ada. Jangan mengecil suaranya. Ya kan? tetap konsisten. Apalagi sekarang nggak ada merit system gitu. Ya. Orang sekolah nggak jelas jadi calon wakil presiden. Ya nggak. Banyak sekarang orang elektabilitas 1%. Kalau nggak ada undang-undang kemarin itu, udah jadi itu. Ya kan? Seperti di Banten. Itu lawannya Airin itu elektabilitasnya cuma 1%. Gitu. Melawan Airin 50%. Coba 50% nggak diberi dukungan. Sama dengan di Anies ini udah rusak semua kan. Rakyat sekarang Bang Refli, demokrasi ini udah dibegal. Sebenarnya sudah harus reformasi jilid kedua. Udah rusak sistem kita. Soalnya bangsa ini hanya dikuasain oleh yang nggak kurang dari 10 ketua partai yang besar-besar itu. Jadi nggak ada demokrasi. Orang nggak perlu punya kapasitas apa-apa bisa memimpin bangsa ini. Yang penting mereka setujui. Jadi bangsa ini, rakyat ini nggak ada lagi gunanya. 10 partai aja. Jadi diberikan nih, lu pilih sendiri gitu. Jadi kalau memang sebenarnya kalau kita mau bangsa ini besar, ya bangsa yang punya kapasitas pemimpinnya. Ya kan punya pendukung. Ya memang dilihat kerjanya. Ya seperti Anies kalau hari ini pilkada. Kalau Anies masuk itu udah 40%. Ini menurut survei yang 40-50. Ini menurut survei-survei yang kredibel gitu. Artinya dialah harusnya jadi pemimpin gitu. Tapi itu nggak diberikan. Malah yang diberikan RK yang 13%. Dan Pramono Anung yang nggak ada surveinya yang jelas nggak dikenal orang. Bro, gitu. Ini sebelum terlanjur untuk terus beropini. Saya tahu bahwa Anda sebagai relawan yang die hard pasti kecewa kan? Cuma kira-kira ya menurut informasi, sekali lagi menurut informasi yang Anda dapatkan, kira-kira kenapa, kan begini, ketika Anies datang pada tanggal 26 duduk berdampingan sama Rano Karno, kan gak mungkin ujuk-ujuk datang sendiri kan? Enggak lah, kalau gak diundang orang ngapain ya, pasti datang? Diundang. Cuman masalahnya, pertanyaan saya, dia diundang sepengetahuan Bu Mega gak? Itu dulu, jawab.
Menurut sepanjang yang Anda tahu? Haruslah orang sudah datang ke DPP kok. Enggak. Itu kalau harus itu kan berarti Anda nggak tahu. Maksudnya Nggak tahu. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Oke. Tapi logika saja. Ya nggak apa-apa. Ya kalau lah logika. dong, logikanya saja coba. Enggak. Maksud saya, apakah diundang sepengetahuan Bu Mega? Anda nggak tahu ya? Nggak tau. Nggak tahu. Nanti ya? kita tanya ininya. Ya, Itu gampang. Ya, malam ini juga kita bisa, tapi nantilah ya tanggal 29 biasanya kan begitu. Bukan penonton tuh nontonnya sekarang. Ya. Bukan, kan Bang Reher juga akan dekat sama Pak Anies dan itu memang diungkap setelah nanti gitu loh. Oke. Itu kan. Pertanyaan berikutnya yang juga saya pengen tahu ya, dan Sobat Era juga pengen tahu, siapa yang mengundang Anies datang ke DPP itu, yang menyampaikan undangan itu? Ya penghubung lah. Penghubung itu Said Abdullah dan ini ya dan Basarah. Ahmad Basarah dan itu yang udah mungkin lebih sebulan itu yang melakukan komunikasi dan itu jelas di banyak jejak digitalnya. Masinton juga memberitahu karena beliau kan yang pemenangan. Oke. Ya, Jadi sudah memberitahu bahwa mereka ditugaskan dua-duanya untuk melakukan komunikasi dengan Pak Anies. Oke, jadi Anies nggak ngarang-ngarang sendiri datang begitu Ya ya? nggak bisa, malu lagi, nggak pakai logika kan? Makanya nggak, kita ini kan juga harus ke publik kan. Iya. Nah, sudah diundang, katanya kan mau deklarasi jam 11. Iya. Lalu pengumuman seni jam 1 untuk yang lain-lainnya juga kan. Betul. Nah, pada waktu itu sebelum jam 11 itu kok tiba-tiba Megawati berubah, ya kan? Berubah pikiran, tidak mengumumkan, di hold, ya kan begitu? Ya. Jam 11 tidak diumumkan, jam 1 tidak diumumkan dan tidak ada Aniesnya di situ, bahkan yang ada adalah Airin yang dimarah-marahin itu kan? Betul. Apa informasi yang Anda dapatkan pada waktu itu? Kenapa kemudian di hold dan akhirnya ujungnya nggak jadi? Ada nggak Kalau informasi? tadi kan saya sampaikan Iya. bahwa informasi pada saat itu ya nggak, udah pastilah mereka nggak terus terang. Iya. Tapi dia beritahu bahwa kita hold dulu karena RK juga namanya wakilnya nih kan. Ada kasus hukum selama dia memimpin di Banten. Oke, itu ya. Sehingga takut dipermasalahkan nantinya. Oke. Gitu. Dari tim kita sudah melihat kok bisa. Karena itu kan bukan persiapan sehari Bang Refli. Itu udah pasti ya sudah dipersiapkan orang yang nggak mungkin 1-2 hari kan. Artinya CV-nya juga udah dicek semua. Kenapa tiba-tiba dilakukan pembatalan dengan alasan itu? Oke. Walaupun masuk akal. Saya lihat memang kasus hukumnya banyak gitu. Tapi kan kita curiga karena itu kan nggak biasa gitu loh. Nggak masa ini pekerjaan besar. Maksud saya, gitu. kita ini kan panggung depan sama panggung belakangnya. Saya pengen panggung depannya atau panggung belakang. Jadi informasinya aja. Jadi informasinya karena Rano Karno ada kasus hukum Ya, di hold. di hold. Nah, setelah ternyata muncul nama Pramono Anung dan akhirnya Pramono Anung yang didaftarkan plus Rano Karno yang katanya Iya, bermasalah yang itu, kasus hukum. ya. Apa yang Anda dengar? Kok tiba-tiba alasannya kasus hukum, tapi ternyata terus saja dengan Pramono Anung. Apa Ya. yang Anda dengar apa? Yang saya dengar ada torpedo pastinya. Yang ada torpedo lah dari Istana Lama dan Istana Baru kata Bang Refli. Tentunya ada dengan kasus-kasus hukum ya. Ini bergennya ya. Itu yang kita dengar. Seperti itu Bang Refli. Dan ya saya malamnya ditelepon sama elit PDI itu. Mengatakan wah ini mah udah calon kalah ini katanya. Kita mengharapkan Anies supaya bisa menghadang Mulyono malah enggak gitu. Makanya mereka pun ya sudah pesimis ini menang gitu. Ini dalamnya PDI karena mereka mengharapkan Anies dan pendukungnya untuk memenangkan DKI gitu. Dan ini sebagai senjata juga untuk yang melawan kesewenang-wenangan Mulyono. Begitu Bang. Oke, kita bacakan komentar Sobat Era sekalian dan mungkin dijawab sebisa kita yang menjawabnya ya. Karena begini, memang kalau analisis banyak hal ya, tetapi memang beberapa informasi itu juga harus disampaikan ya. Nanti mudah-mudahan nanti Abah Anies langsung menyampaikan informasi, tapi dia belum tentu juga ya. Oke. Mulyono mengerahkan buzzer, pasti biaya besar, banyak banget buzzernya di medsos, salut. Sudah tidak percaya sama partai yang diisi sama pengkhianat bangsa.
cinta partai tapi tidak cinta rakyat. Buktinya pajak naik, pupuk susah, BBM listrik, sembako naik terus. Ya. Hahaha, masih bahas Abah, buat dugaan macam-macam. Lah, kalau PDIP mau usung kader sendiri, kok kalian ngamuk-ngamuk? Kader tuh udah dari awal sama-sama bangun partai. Lah, Anies apa yang telah dibuat pada partai itu? Nah, Anda harus jawab ini ya. Oke, tapi disimpan dulu ya. Anda harus jawab dulu. Nanti lupa lagi. Ya udah kalau begitu coba Jawab dulu lah. Jawab. Ya, jadi netizen itu. Jadi kita pakai realistis saja, realita aja ya. Di Medan itu bukan kadernya PDIP. Di Banten bukan kadernya PDIP. Oke, jadi itu harus jelas gitu. Nah, hitung-hitungan saja. Kalau PDIP sama PDIP bisa nggak menang melawan 12 partai. Di situ juga ada katanya PKS yang punya mesin sama dengan PDIP. PDIP sendirian. Dia mau dapat dari mana? Tadi itu bisa menang kalau dia bergabung sama Anies. Kalau sekarang dia sendiri penguasa dia lawannya, kemudian pendukung Anies juga lawannya. Jadi dari mana jalannya menang? Ya kan ini kalau buat netizen yang mengatakan kader, oke, contohnya ada di sana. Partai kan nggak selamanya harus kader. Tapi kalau dia menjiwai, menyampaikan misi-misi partai itu, ya udah sejalan sebenarnya. Karena Anies itu kan sangat peduli sama orang kecil. PDI itu adalah misi-visinya, udah sejalan. Tapi kalau itu alasannya, hitungan aja. Bukan kita yang mengatakan, elit PDIP mengatakan ini paket kalah gitu loh. Kalau kita kan mungkin sentimen gitu, tapi ini kan enggak. Elit PDIP menelpon saya, ini paket kalah. Ada jalannya menang. Ya. Oke, itu jawabannya ya. Jadi jawaban gitu ya, Christian 2512 ya. Ini masalahnya adalah PDIP ini serius apa enggak, mau menang apa enggak, kan begitu. Masa mengajukan paket kalah ya. Kemudian apa lagi ya? Kalau RK menang, Persija dan Persib jadi saudara, hehehe. Nggak asik lagi kalau tanding. Ini selingan ya. Kemudian, kenapa Anies tidak mau berdemokrasi, tidak mau jadi bagian dari partai? Itu bukti Anies tidak mau konsisten. Coba jawab. Ya, kalau tidak mau berpartai itu tentunya ada alasan Pak Anies. Kan begitu. Tapi dia berpolitik kan. Kalau hanya berpartai ya itu kan hanya modal KTA sebenarnya. Yeah. Ya, buat KTA 5 menit udah berpartai, bukan itu esensinya kan. Tapi berpolitik yang benar itu dia sudah lakukan. Kalau berpartai mah 10 kartu bisa kan dibuat begitu kan. Ya, itu yang saya jawab ya. Beliau itu sudah berpolitik, sudah menjalankan tugas-tugas politik. Maksud mereka bukan itu. Masuk parpol. Masuk PDIP karena PDIP kan pengen jaminan bahwa Anies ini loyal dengan PDIP kan begitu. Begitu. Nah, kalau informasi yang kita dapatkan dan ya RH juga ikut, kalau Pak Anies itu sebenarnya terbuka, nggak ada alasan juga di situ. Bang RH kan juga pernah ketemu saya kan di sebuah meeting kecil dan itu Pak Anies terbuka sebenarnya. Jadi itu bukan alasan itu. Terbuka untuk masuk partai kan? Oke. Nggak juga ya rasanya kan. Kalau sosok Anies kelihatannya dia tidak mau masuk partai ya. Karena masuk partai itu mengecilkan dia berarti kan. Nah itu yang kalau sama Bung Sahrin juga jubir dan mengatakan itu berkali-kali Pak Anies itu terbuka. Ya kan. Dan juga di meeting terakhir juga ada Bang Refli juga kita menyampaikan bahwa ya harus mengambil keputusan dan udah disampaikan dan Sahrin bilang dia terbuka, jadi bukan alasan gitu. Tapi alasan yang paling penting Bang RH yang saya lihat itu ini bukan opini, itu memang ada ketakutan. Kalau Anies ini akan punya kekuatan baru, padahal Anies itu berlian pasti punya kekuatan terus, nggak bisa itu dimatikan gitu. Kita lihat saja nanti. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Salah satu faktor yang menyebabkan Bu Mega tidak mau mencalonkan Anies itu adalah ada faksi yang memang tidak menginginkannya. Ya. Kalau saya lihat yang muncul di media itu Ganjar udah pasti. Ya. Ganjar mengatakan kalau saya sih pilih kader. Ya. Dia sih tidak menyerang, tapi kalau ditanya ya saya sih pilih kader. Kemudian Ahok
Ya. Ahok dari awal mengatakan nggak mungkin PDIP mencalonkan Anies. Ya, Ya karena beda kan begitu. betul. Dan PDIP mendahulukan kader kan Ya. begitu. Kemudian Jarod Saiful Hidayat maju mundur, main ini dia, twisted dia main, plot twisted dia. Nah, tapi memang ada yang pro banget tuh Said Abdullah. Kemudian Ahmad Basara gitu, Masinton gitu. Nah, kemudian, apa yang Anda lihat Deddy Sitorus, orang-orang yang mau melawan. Apa yang Anda lihat ketika kemudian faksi ini kemudian sepertinya lebih mempengaruhi Bu Mega. Tapi lucunya juga tidak juga Ahok yang dipilih. Karena Ahok kan nomor 2 itu elektabilitasnya setelah Anies di atas RK. Tapi yang dipilih orang yang sama sekali nggak dikenal. Yang kata Anda paket kalah. Silakan. Nah, Bang RH, jadi saya pun tahu itu di PDIP itu pasti ada faksi kan, faksi yang setuju sama nggak setuju. Itu wajar aja di mana organisasi ada. Tapi kalau kita lihat yang tidak setuju itu semuanya yang berhubungan ada persaingan dengan Pak Anies. Ya, seperti Ganjar. Itu dia bersaing dengan Pak Anies di Pilpres. Sakit hati. Ya kan? Sakit hati sih enggak, tapi karir politik ke depan. Ya, kalau kita lihat, kita kan di orang organisasi. Ganjar itu bukan calon pemimpin. Ya kan? Pemimpin itu kan diikutin orang. Kalau kita sombong aja nggak mungkin bisa memimpin. Ya, pemimpin itu diikutin orang, nggak mungkin bisa diikutin orang banyak, gitulah ceritanya. Dan kita tahu ya karakternya, dan semua orang juga bilang begitu, orang PDI pun bilang begitu gitu. Nah, Ahok, ya kan, Ahok juga ada konflik dengan Pak Anies di DKI. Dan karakternya juga bukan karakter pemimpin. Ya, nggak akan mungkin diikutin orang kalau orang kasar. Ya, itu umum saja, kita nggak ada faksi manapun, ini teori leadership sebenarnya. Nah, jadi hampir semua itu mendukung Pak Anies karena PDIP itu kan merasa dijolimin dan dia tidak punya kekuatan, tidak ada yang muncul, dan Pak Anies inilah muncul dipersatukan oleh keadaan, sama-sama dijolimin oleh kekuasaan. Dan Pak Anies ini juga adalah mantan jubir Jokowi juga. Sama dengan Bang RH di 2014 gitu. Bukan orang yang kanan, kiri, belakang. Saya belum pernah jadi jubir. Nggak jubir, tapi ya pendukung Jokowi nggak juga. Belakang lah. Ya nggak, dihukum aja. Enggak juga. Saya pada waktu itu orang pengamat, tapi saya punya preferensi pada Jokowi. Ya, tapi kira-kira begitulah. Tahun 2014 ya. Bukan pendukung, tapi paling tidak referensinya ke situlah. Ya, gitu. Preferensinya lebih sukanya ke Jokowi gitulah. Banyak saya lihat begitu. Nah, begitu Bang RH. Jadi di faksi di dalam itu sebenarnya mayoritas itu maunya Anies. Sebenarnya nggak pengaruh. Bang RH harus lihat karakter Bu Mega itu anak buah itu nggak pengaruh. Kontemplasi sama ya itu tadi pasti ada torpedo itu mau anak kita yang sekarang ini kan masalahnya kalau sudah hubungan darah Bang Era. Kalau hubungan darah yang udah ditorpedo kan berat. Gitu. Kalau logika politik, logika pertandingan ya memang sama Anies lah. Dia punya pasukan banyak, sistemnya sudah berjalan setelah Pilpres. Dan sudah diakui oleh PDIP gitu. Ya sekarang siapa? Orang PDIP pun juga lemes. Ya kan? Ini paket kalah katanya. Paket dari mana menangnya? Hitung-hitungan dari mana? Benda ada menangnya kok. Apalagi kalau nggak didukung sama pendukungnya Anies. Tapi memang mereka kan pengen tidak ingin berpikir menang itu Ibu Mega kayaknya. Ya sudah. Ya kan? Kesannya kan? Memang nggak mau menang ya sudah kan? Mau gimana lagi? Padahal itu dari mana mereka ini gitu? Dari mana mereka reboundnya? Padahal kalau mereka pilih, saya udah berulang kali katakan bahwa kalau dia pilih Anies, maka pendukungnya pun semuanya saya bawa untuk mendukung Anies, mendukung PDIP. Kurang apa lagi coba? Dan itu dia tidak lakukan.
berarti dia tidak menghargai kita gitu. Dan dia tidak mau besar juga, mau segitu aja, ya sudah kan. Karena sudah berapa kali saya sampaikan di TV, 1015 ketua relawan Anies itu siap menjadi kader PDIP. Kurang apa lagi coba? Yang tadinya di PKS, yang tadinya apa ya, banyak itu kan. Dan menurut survei 95% pendukung Pak Anies PKS itu dia mendukung Anies kan begitu. 94% itu pendukungnya PKS itu yang tetap memilih Anies. Artinya mereka pun siap pindah partai kalau seandainya PDI. Dan mungkin itu dilihat penguasa. Ya, itu jadi ancaman. Begitu Bang Refli. Oke. Ya, saudara sekalian ya. Memang kalau kita bicara tentang panggung belakangnya, tidak ada a single stream ya, atau a single cause ya yang menyebabkan bahwa akhirnya Megawati tidak memilih Anies tetapi memilih Pramono Anung, tidak juga memilih Ahok. Faktor Mrs. P mungkin salah satu sebabnya, tapi mungkin faktor mendekati Istana Baru juga penting juga kan? Penting. Karena kalau Anies yang dimajukan Istana Baru nggak happy. Ya dong, Iya. se Jakarta. Oke, saudara sekalian, itu saja. Makasih Bro Iwan ya. Makasih banyak. Selamat siang Bro. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.